Teman sekalian yang saya hormati, mungkin ini salah satu berita yang teman-teman tunggu. Kemarin sudah ada mulai menanyakan saya mengenai penetapan UMP. Alhamdulillah, hari ini saya sudah menandatangani SK Gubernur mengenai penetapan UMP, upah minimum provinsi, dan penetapan ini saya lakukan berdasarkan usulan dari tripartit. Jadi teman-teman mengetahui bahwa pengusulan ini harus melalui mekanisme tiga pihak, yaitu dari pengusaha, pengguna, kemudian mewakili serikat pekerja, dan juga dari pemerintah. Dan ini proses ini sudah panjang dilakukan, diskusi, pembahasan sudah panjang dilakukan. Angka yang disampaikan ke saya pun opsinya sudah jelas, karena opsi ini dibangun berdasarkan formula yang sudah ditetapkan melalui peraturan pemerintah formulanya. Jadi pilihannya memang tidak banyak. Tugas kita di provinsi hanya memasukkan parameter-parameter sesuai dengan formula yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini, dan sampai pada keputusan akhirnya melalui diskusi panjang dan melalui wisdom dari semua pihak yang ikut membahas mengenai UMP ini, kita sampai pada kesimpulan menaikkan UMP dengan kenaikan sekitar 70.000 kenaikan untuk tahun ini, sehingga UMP tahun lalu yang 2.600 2.602.000 sekian, maka pada tahun 2026 ditetapkan menjadi 2.670.000 sekian, gitu. 73 gitu. Jadi terjadi kenaikan kurang lebih sekitar 70.000. Nah, kenapa kenaikan hanya 70.000? Tentu saja karena fundamental ekonomi yang berlangsung, inflasi, kemudian daya beli, pertumbuhan ekonomi, daya beli, semua dimasukkan sesuai dengan formula yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat. Mudah-mudahan dengan angka ini mencerminkan keberpihakan kita terhadap pengusaha, tetapi ini menunjukkan keberpihakan kita terhadap pekerja, tetapi di sisi lain juga mengakomodir kepentingan pengusaha, karena pada saat yang sama kita juga ingin mendorong meningkatnya investasi di berbagai sektor yang ada di NTB. Itu kira-kira teman-teman. Silakan. Teman-teman sudah mengetahui sendiri bahwa terjadi kontraksi yang cukup besar di awal tahun di triwulan pertama. Jadi di bulan Maret, April gitu, itu terjadi kontraksi yang itu dibangun kontraksinya dari akhir tahun lalu. Meskipun alhamdulillah kalau kita lihat trennya terjadi peningkatan yang cukup signifikan, dan insya Allah kenaikan itu akan lebih signifikan lagi di triwulan keempat ini. Jadi kalau kita melihat lesu-lesu di awal tahun, tetapi dengan upaya-upaya bersama baik dilakukan oleh program-program pemerintah pusat maupun program pemerintah provinsi dan kabupaten, kelesuan itu mulai teratasi, tetapi itu akhirnya akan mempengaruhi juga ke UMP ini. Bagi kita ke depan yang paling penting adalah yang ingin kita tekankan, dan ini yang saya tekankan di dalam diskusi dengan ketiga pihak adalah mengenai pengawasan. Karena berapapun angkanya yang akan kita tetapkan, kalau faktanya di lapangan pekerja tidak dibayar di bawah itu, apa artinya penetapan itu? Sehingga dengan sekarang ini yang akan kita lakukan adalah memperkuat pengawasan. Kami di pemerintah provinsi bahkan sudah menambahkan anggaran di Dinas Tenaga Kerjaan khusus untuk pengawasan ini. Kami ingin memberikan dukungan maksimal untuk pengawasan ini, karena kita harus memastikan bahwa semua pengusaha, semua perusahaan itu membayar sesuai dengan UMP ini. Juga berusaha sebagai bentuk keberpihakan terhadap pekerja. Di sisi lain kami juga menganggarkan dari DBHCHT tahun depan itu anggaran lebih besar untuk membayar BPJS Tenaga Kerjaan. Diperkirakan sekitar 13.000-an ya tahun depan BPJS Tenaga Kerjaan yang akan kita bayarkan untuk para pekerja gitu. Dan melakukan intervensi di hulu. Jadi sekarang kita sudah menyiapkan bantuan untuk 1.000 siswa SMK. Siswa SMK kita siapkan bantuan 1.000 untuk membantu siswa SMK yang tidak mampu, sehingga nanti dia bisa menyelesaikan sekolahnya dengan baik
dan outputnya mereka menjadi lulusan yang bisa diterima oleh pasar kerja. Pusat melalui peraturan pemerintah kita melakukan simulasi dan dapat 5 opsi, terendah dan tertinggi. Kemudian kesepakatannya kita mengambil yang paling tengah. Jadi di antara 5 opsi itu kita ambil yang paling tengah gitu. Yang ini mengakomodir kepentingan dari pengusaha dan juga mengakomodir kepentingan dari serikat pekerja gitu. Menjadi perhatian kita karena ya ada bukan hanya perdata tapi juga ada pidananya gitu, tidak membayar sesuai dengan UMP itu. Karena itulah sebabnya kenapa kita dalam diskusi kemarin begini saja kita ambil tengah, tetapi kita perkuat di pengawasan untuk memastikan semua orang membayar sesuai dengan UMP. Karena faktanya ternyata dengan UMP yang lebih rendah tahun lalu saja banyak sekali orang perusahaan yang tidak membayar sesuai dengan UMP gitu. Nah sekarang kita ingin memastikan bahwa UMP yang kenaikannya relatif moderat ini, tetapi implementasinya harus nyata dan dirasakan oleh masyarakat luas, terutama kalangan pekerja. Ya kira begitu teman-teman. Artinya angka 70 ini tidak memberatkan pengusaha dan ini juga termasuk apakah pekerja cukup puas dengan nilai ini? Ya ini kesepakatan. Tentu saja dua-duanya tidak puas tentu saja gitu. Dua-duanya tidak puas. Pengusaha tidak puas karena terlalu tinggi, serikat pekerja juga tidak puas karena menurut mereka terlalu lenggah. Tapi lebih baik dua-duanya tidak puas. Kalau ada salah satu yang puas kan nggak balance itu. Tapi kita sudah pastikan bahwa inilah kesepakatan yang bisa dicapai. Itu penting. Jadi ini kita sudah sepakat. Tentu saja ada yang belum tidak puas juga dengan angka ini walaupun sudah kita sepakati gitu, masih ada yang tidak puas. Tetapi problemnya itulah itulah angka yang bisa kita hasilkan dari formula yang ada di dalam PP. Artinya kalau Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.